Selamat malam Bapak Ibu. Sudah makan semua? Sudah ya. Malam-malam nasi uduk. Hari ini kita akan kembali mengikuti persekutuan kita, ibadah MPS Malam Puji dan Sabda. Kita bersyukur kita boleh ada di sini bukan karena kekuatan kita. Percayalah, saat kita hadir, Tuhan yang memanggil kita untuk bersama-sama melakukan persekutuan dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita cukup rame ya, ada paduan suara Gracia, kita juga dalam persekutuan diiringi oleh Angklung Solidio Gloria. Bapak Ibu, ingatkah kita, kira-kira ini slide belum ada ya? Saya mau tanya deh, ada hadiahnya sih. Hari ini ada hadiahnya ya, hadiah spesial. Tema kita apa sih? Mungkin yang merah-merah ini gak usah jawab ya, soalnya udah tahu banget. Sama yang di belakang boleh gak? Karena udah tahu lagi hadiahnya ya. Jadi hari ini tema kita apa? Kalau boleh tahu, terus bacaannya dari mana? Kayaknya ada sih di Warta. Hadiahnya homemade Pak dari saya loh. Baru tadi, fresh from the oven. Yang bisa jawab, gak boleh keroyokan soalnya cuma satu hadiahnya. Temanya apa? Ayo. Hah? Melawan lupa, benar gak ya Pak Roni? Benar gak? Lupa ya. Karena hadiahnya cuma satu, boleh deh. Sekarang aja ya Bu. Terima kasih Bu, saya aja lupa ya. Ya itu tadi kata Pak Roni, jangan-jangan kita lupa nih ya. Kita yakin kita pasti pernah lah lupa ya, bohong kalau gak pernah ya. Saya aja yang masih muda sering lupa, apalagi kalau suruh latihan Gracia nih suka diomelin lupa. Ya. Hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita memusatkan pikiran kita, ingatan kita kepada semua anugerah Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita sudah atau sedang menikmatinya. Berkat Tuhan yang sudah kita terima. Semuanya itu membuat hati kita bersukacita. Marilah kita bangkit berdiri, kita kidungkan pujian sukacita kita. Ku diberikan kidung baru. Hidung kasih yang baru.
Bapak Ibu, marilah kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai dengan saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat yang pertama. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa untuk malam MPS. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berbahagia dan bersuka cita atas malam hari ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh berkumpul dan biarlah Engkau berkenan ya Bapa hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami laksanakan saat ini boleh menjadi persembahan hidup kami dalam karya-karya kami untuk memuliakan nama-Mu. Pakai kami yang semua terlibat di sini ya Bapa, untuk semakin dekat dan memahami cinta-Mu yang semakin dalam dan tak bersyarat pada kami. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan pelayanan juga ucapan syukur kami pada malam hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, kita pasti pernah lupa ya. Untuk itu malam ini saya mengajak kita semua mengingat kembali pengalaman kita saat kita tertekan atau di saat kita menderita. Di mana kita merasa sungguh-sungguh tidak berdaya, buntu dan gelap. Pastilah kita membutuhkan kelepasan. Dan saat itulah kita berseru kepada Tuhan. Kita menjerit kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Tuhan mendengar teriakan kita. Ia datang, Ia menuntun kita, Ia membelah kesulitan dan masalah kita, sehingga kita bisa berjalan di tengahnya dan melewatinya. Seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka berjalan di tengah laut yang terbelah menjadi dua. Dan mereka terlepas dari kejaran tentara Mesir. Dan akhirnya mereka selamat. Demikian juga dengan kita. Pertolongan Tuhan, tuntunannya membuat kita terlepas dari semua kesulitan dan permasalahan serta penderitaan kita. Ingatkah kita atas kasih Tuhan, kebaikan-kebaikannya, keajaiban-keajaiban Tuhan dan keperkasaannya yang nyata di dalam hidup kita. Ingatkah kita waktu Tuhan menggendong kita saat kita sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan karena semua beban penderitaan yang syarat berat yang kita hadapi? Ingatkah kita di saat kita mulai berjaya, hidup kita terasa nyaman, nikmat, dan semuanya baik-baik saja. Dan kita pun mulai terlena dengan semua kenikmatan yang ada. Serta kita melupakan Tuhan. Kita menganggap semua yang ada pada kita, semua pencapaian kita adalah hasil perjuangan dan kerja keras kita. Kita lupa kepada Tuhan. Kita lupa kepada kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Kita lupa kepada firman dan kebenarannya. Kita tidak lagi menantikan Dia. Saat kita mulai melupakan Tuhan, kita mulai jauh dari Dia dan semakin jauh darinya. Tanpa kita sadari, hidup kita mulai terasa kosong, hampa. Kita mulai merasakan apa itu kesia-siaan.
hidup kita berjalan rutin seperti biasa, tapi kita kehilangan maknanya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita mulai merasa lelah, letih, dan juga berduka karena berbagai beban hidup. Kita merasa hampa. Kembalilah kepada Tuhan. Ingatlah, kita memiliki Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang menguatkan kita untuk kembali memiliki hidup yang bermakna. Ingat akan nama Yesus. Ibu, dengan penuh rasa sesal kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita telah berdosa kepadanya. Kita telah melupakan Tuhan. Kita melupakan semua kebesaran kasih setianya. Kita melupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang Ia lakukan untuk kita. Namun kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, sekalipun kita melupakannya. Ia selalu ingat kita. Ia mencari kita. Ia mau menjenguk kita di tempat yang gelap. Ia membebaskan kita dari pikiran-pikiran kita yang menyesatkan. Ia menarik kita kembali kepadanya. Alangkah indahnya kasih setia Tuhan.
Kita kembali berdoa. Saat ini kami datang lagi bersehati dalam doa kami ya Bapa. Ketika kami bersama mau membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Mampukan kami memberi diri dipimpin sepenuhnya hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga kami beroleh hikmat yang memampukan kami untuk makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, agar kami juga beroleh kekuatan untuk memberlakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Tadi Tria mengatakan malam ini cukup ramai ya, karena ada paduan suara Gracia, ada angklung Solasido, Solidio ya. Tadi saya perhatiin tuh angklung ya. Kalau lagi apes notnya nggak ada. Ya, pegang aja angklungnya gitu kan ya. Nunggu kan, kalau angklung kan giliran ya. Jadi lagu pertama Lani dan Lisda itu lama sekali dia pegangin, nggak digoyang-goyang ya, karena notnya nggak ada ya. Tapi mereka sukacita untuk ambil bagian. Ya, untuk segala sesuatu memang ada bagiannya. Cuman saya tuh berpikir kalau saja dalam kegiatan seperti MPS ini nggak usah nunggu bagian dapat giliran mesti ngisi, lalu saudara-saudara juga tetap hadir ya. Nah, itu kan yang luar biasa yang diharapkan ya. Nggak nunggu bagian giliran mesti nyanyi, mesti main angklung baru datang di MPS. Itu tentu akan sangat indah. Oke, teks kita itu dari kitab Mazmur pasal 106. Mazmur 106 kita akan memperhatikan ayat 6 sampai dengan ayat 14. Jadi ada bonus dibandingkan dengan apa yang tertera di warta. Jadi kalau di warta itu kalau tidak salah itu mulai ayat 9 kalau tidak salah ya. Terus waktu saya baca-baca saya bilang, gue udah lama nih gak mimpin MPS, tambahinlah ayatnya ya. Tentu bukan karena sudah lama tidak pimpin MPS, tapi supaya kita bisa mendapat gambaran yang lebih utuh ya. Mari kita perhatikan Mazmur 106 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Nah, kita akan membacanya bersautan. Saya membaca bagian ayat yang tercetak menjorok ke sebelah kiri. Ibu bapak, saudara-saudara membaca bagian teks yang tercetak masuk menjorok ke sebelah dalam atau ke sebelah kanan. Mazmur 106 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Bergiliran kita membacanya demikian. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengingat betapa banyaknya kasih setiamu. Tetapi ia menyelamatkan mereka demi namanya. Ia menghardik laut Teberau sehingga kering. Demikian ia menyelamatkan mereka dari tangan pembenci. Air menutupi lawan-lawan mereka. Ketika itu percayalah mereka pada segala firman-Nya.
Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Mereka begitu rakus di padang gurun. Baik, demikian bagian dari Mazmur 106 yang sudah kita baca bersama ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Siapa di antara ibu bapak, saudara-saudara yang sudah mulai, tadi kunci gua taruh di mana ya? Ada yang sudah mulai begitu? Kacamata ada di jidat juga ya. Tadi kacamata mama mana? Ya. Udah jelas dia lagi nangkring di jidat padahal begitu ya. Ya, lupa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan kita sebagai manusia. Seiring pertambahan umur, katanya memang daya ingat kita itu makin berkurang. Yang lebih kuat ketika usia makin lanjut itu adalah ingatan terhadap apa yang dulu telah terjadi. Ya. Makanya kalau besuk, kalau ngelawat, engkong-engkong, emak-emak gitu ya, itu ada banyak cerita. Dulu lagi om, ya. Nif tahu nggak? Ya, wah begitu ya, cerita zaman penjajahan, zaman VOC dan seterusnya, saudara-saudara. Ya. Tapi kemampuan mengingat apa yang baru-baru itu katanya memang makin berkurang. Sekalipun bukan tidak bisa dilawan juga sih. Ada salah seorang kenalan kita, sahabat kita, saya sebut saja karena kita mengenal dia, Tante Nari. Dia berusaha untuk bisa melawan keuzuran yang membuat dia bisa terjangkit oleh lupa tadi. Dia mulai belajar komputer itu umur 80-an. Mulai belajar bagaimana membuat email dan seterusnya. Jadi ada juga sih cara untuk melawan lupa secara harfiah. Nah, di dunia kedokteran katanya nanti boleh tanya ibu dokter nih ya, kalau dia masih ingat ya. Itu ada yang namanya amnesia. Amnesia itu bisa karena mungkin trauma tertentu ya. Entah itu trauma fisik, kecelakaan kah, kepala terbentur, tapi juga mungkin bisa trauma yang sifatnya psikis yang membuat orang melupakan beberapa bagian dari apa yang seharusnya ada dalam ingatannya. Dan kalau amnesia itu permanen apa temporer, Bu? Tergantung seberapa parahnya ya. Tapi itu lupa sebagian. Yang sudah lebih parah itu kalau nggak salah itu namanya demensia. Demensia ini papa mertua saya sudah mulai mengidap demensia. Jadi bulan lalu ketika ia sempat ada bersama kami sempat kebingungan karena pagi-pagi kakak ipar saya membangunkan kami dan mengatakan, "Papa nggak ada." Wah, kami terus bingung kan, papa nggak ada itu kan bisa berarti juga kan dut gitu kan ya. Kita udah kaget gitu. Lalu nggak ada bagaimana? Ya nggak ada, dicariin nggak ada. Oh ternyata hilang ya. Tapi itu juga tidak membuat kami jadi tenang kan, karena memang hilang dia. Jadi si papa ini punya kebiasaan jalan pagi. Nah itu baru malam pertama dia bermalam di rumah kami di Sunrise. Kami lupa kebiasaan itu, lalu kami tidak menyimpan kunci gembok untuk pagar.
Jadi dijadikan satu dengan kunci pintu rumah dan rupanya beliau keluarlah berjalan. Berjalan dan karena selain tadi pengaruh dimensianya, tapi juga kan dia orang baru di lingkungan itu. Singkat cerita, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena kami sibuk, mau cari kemana? Putar-putar di kompleks Sunrise Garden dengan sekian banyak jalan, itu sudah kami lakukan, nggak ketemu. Tanya satpam, mereka nggak pernah lihat dan seterusnya. Lalu kami minta bantuan RT, ada CCTV dan kelihatan beloknya ke arah mana. Ya, kami telusuri ke sana, ya nggak ketemu juga lah, ketemunya jalan besar, jalan panjang, jalan Kedoya Raya. Lalu Tia mendapatkan telepon dari salah seorang teman yang mengatakan, papa kamu hilang ya? Kok tahu? Iya, ini lagi diwawancara di El Sinta. Ya. Ini yang luar biasa. Yang luar biasa adalah dia berjalan cukup jauh dari Sunrise itu ke pom bensin di Kedoya Raya. Lalu dia kebingungan, dia panggil Grab, minta diantar pulang. Tapi kan tidak bisa menyebutkan juga alamat rumah kami di mana. Ya, Grabnya juga bingung mau antar kemana. Lalu ada orang jualan rokok, kios kecil, jual kopi, rokok. Ibu ini menyuruh papa, udah tunggu aja duduk di sini. Lalu dia menghubungi seorang satpam. Nah, satpam itu yang menghubungi radio El Sinta, lalu wawancara via handphonenya itu. Yang luar biasa, biasanya papa itu kalau ditanya anak-anaknya siapa, jarang-jarang dia menyebut Tia. Apalagi menantu, ya. Udah nggak kreken lah kalau menantu, gitu ya. Tapi saat itu ketika ditanya, bapak tinggal sama siapa? Sama menantu saya, pendeta Roni. Istrinya anak saya, Dorothea. Coba kalau dia nyebut engkaunya Tia gitu ya. Errol, siapa yang kenal Errol di Jakarta? Atau menyebut nama adiknya Grace, Widi, siapa yang kenal? Tapi saat itu buat kami ini mujizat ya, ini campur tangan Tuhan. Papa bisa ingat untuk menyebut nama saya. Dan karena rupanya banyak juga anggota GKI yang jadi pendengar radio itu, lalu mereka segera kontak. Ya, saya segera menuju ke tempat itu dan memang ada papa di sana sedang muka bingung-bingung begitu ya. Luar biasa. Itu demensia. Bukannya kepengen lupa, bukannya sengaja ngelupain, tapi memang penurunan daya ingat secara secara natural lah kira-kira karena faktor usia tadi. Nah, melawan lupa yang seperti apa yang dimaksudkan dengan tema kita? Tentu berharap kita tidak sampai harus mengalami kondisi seperti demensia seperti itu ya. Sebenarnya menyedihkan ketika kita tidak bisa lagi kenal orang yang paling dekat dengan kita. Nah, ada istilah lain dalam kedokteran juga, itu anamnesis. Jadi kalau dokter, bu dokter nih dia periksa nih, dia akan mencatat. Ya. Santo nih datang nih hari ini keluhannya apa gitu ya. Supaya nanti kalau datang lagi, berobat lagi, kontrol lagi, enggak mulai dari nol. Ada catatan untuk itu. Betul ya, namanya anamnesis ya. Nah, kata anamnesis juga kita temui sebenarnya dalam Alkitab. Ketika Yesus mengatakan, jadikanlah ini peringatan akan daku. Kata yang dipakai itu anamnesis. Jadi upaya secara sengaja untuk mengingat sesuatu. Dalam hal ini terkait dengan lambang yang digunakan yaitu perjamuan kudus. Nah, melawan lupa, ada cerita lain. Saya belum lahir,
Udah deh, udah lahir ya, tapi umur baru 5 tahun. Yaitu ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, dia menyampaikan pidato kenegaraan terakhir sebagai kepala negara, 17 Agustus tahun 1966. Jadi pas itu HUT ke-21 Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pidato ini lalu dikasih nama. Menurut sejarawan sih bukan Bung Karno yang kasih nama itu, tapi lalu masyarakat menyebut dengan sebutan tertentu pidatonya itu. Ada yang tahu pidatonya dikasih nama apa? Jas merah, ya, banyak yang pakai merah-merah ya, tapi nggak ada yang pakai jas. Ya. Jadi kalau yang ada sekarang jasnya pakai JUST, ya. Jas merah, cuman merah doang, ya. Jas merah. Ada yang tahu kepanjangannya? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah. Jadi dengan pidatonya itu Bung Karno ya menegaskan bahwa sejarah perjuangan yang bisa membuahkan hasil kemerdekaan bangsa dan negeri ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang harus dipegang teguh, yang harus diingat oleh seluruh rakyat. Dia mengajak seluruh warga Indonesia terutama generasi muda untuk memahami dan menghargai perjuangan para pahlawan, para pejuang kemerdekaan. Menurut Bung Karno, menjaga kesadaran, ingatan akan sejarah adalah kunci untuk bisa terus menjaga, merawat semangat nasionalisme, patriotisme, semangat perjuangan dalam membangun masa depan Indonesia. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, bukankah hal yang serupa mestinya juga kita praktikkan dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Mazmur mau mengingatkan kita supaya kita waspada, supaya kita hati-hati, supaya kita bijaksana. Sebab apa yang terjadi atas diri Israel selaku umat Tuhan, mungkin di sana sini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Israel bukan tidak mungkin juga akan kita perbuat, yaitu melupakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita ikuti teks Mazmur 106 ini cukup panjang, kalau seluruhnya ada 48 ayat. Di sana pemazmur mengungkapkan apa yang terjadi di dalam perjalanan Israel selaku umat Tuhan. Jadi bagian yang kita baca tadi mengungkapkan beberapa peristiwa di mana Allah berkarya, di mana Allah berbuat, melakukan karya penyelamatannya atas diri umat. Jadi kita masih ingat tentu cerita itu ya, bagaimana setelah 400 tahunan menjadi budak di Mesir, lalu Tuhan Allah membebaskan mereka dari negeri perbudakan itu. Mulai dengan cerita 10 tulah karena Firaun yang mengeraskan hati, lalu peristiwa yang luar biasa. Saya selalu senang melihat bagian itu kalau nonton filmnya, yaitu ketika umat Israel mereka sampai di tepi laut dan tidak ada jalan lain, tidak ada perahu, tidak ada kapal, mereka sudah mentok. Lalu di sanalah Tuhan berkarya, bagaimana
Melalui Musa, Tuhan melakukan mujizat, laut itu terbelah dan umat bisa melewati. Seperti dikatakan di dalam ayat 7. Bagaimana ayat yang ke-9. Yang menghardik laut Teberau sehingga kering, yang membawa mereka berjalan melalui samudra dalam seperti melalui padang gurun. Luar biasa. Adegan di film-film entah Ten Commandments model lama ataupun yang baru ya. Moses sangat mengagumkan. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ketika itu percayalah mereka pada segala firman-Nya dan menyanyikan puji-pujian kepadanya. Jadi itu yang kita temui kalau kita mengikuti pembacaan dari teks kitab Keluaran. Apa yang dilakukan umat setelah mereka berhasil menyeberang laut itu. Mereka menyanyi, mereka memuliakan Tuhan. Dikatakan di sini mereka percaya pada segala firman-Nya. Tapi ternyata percaya mereka itu enggak awet tuh ya. Ini percaya KW 13 barangkali ya. Sebab ayat 13 mengatakan tapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan arahannya. Nah, menurut Ibu Bapak Saudara-saudara, apa ya yang membuat umat mereka tidak mengingat, mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang mereka alami? Apa? Saya butuh jawaban, sebab saya mau minum. Doa-doa yang disampaikan Tuhan tidak terkabul. Kalau dalam konteks umat Israel saat itu, setelah peristiwa mereka menyeberang, lalu mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka mengungkapkan percaya mereka, iman mereka kepada Tuhan. Setelah itu ada kejadian, nggak lama tuh, yang disebut Mara dan Elim katanya. Itu ada jadi di kitab Keluaran pasal berapa tadi ya? Keluaran pasal 15. Jadi pasal 14 itu mencatat bagaimana mereka sudah menyeberang. Menyeberang, lalu nyanyi-nyanyi, lalu masih di pasal yang sama mereka tiba di Mara. Ada peristiwa apa di Mara? Enggak ada air, ya. Aqua galonan enggak ada yang nganter. Ada air, tapi air itu pahit, katanya enggak bisa diminum. Lalu dicatat dalam Keluaran 15 ayat 24, bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa. Nah, terus udah teratasi. Air ada. Air pahit itu menjadi air manis. Ya. Musa melemparkan kayu ke dalam air, air itu menjadi manis. Lalu Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan. Kemudian pasal 16 mencatat, jadi disebutkan tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kira-kira udah sebulan setengah ya. Udah sebulan setengah, kemungkinan besar memang bekal mereka udah habis tuh, mulai habis ya. Kambing domba yang mereka bawa udah disembelih semua ya, udah jadi sate, udah jadi tongseng dan sebagainya, udah habis dah. Ya. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut. Luar biasa sungut-sungutnya.
Keluaran 16 ayat 3 mengatakan, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Jadi apa yang membuat mereka melupakan Tuhan? Lapar, haus, lapar. Dua peristiwa itu yang berturutan kan. Yang pertama air, yang kedua mereka kehabisan makanan. Kebutuhan pokok, ketidakadaan apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka membuat mereka lalu lupa. Padahal belum lama baru nyanyi-nyanyi itu ya bersama Gracia memuliakan Tuhan karena mereka bisa keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Intinya apa yang bisa membuat orang lupa akan perbuatan Tuhan, campur tangan Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan, memang kemungkinan besar adalah ketika orang mengalami kesusahan. Ketika orang mengalami kesusahan, orang bisa saja lalu tidak ingat lagi mengalami amnesia di sana ya. Tidak ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan pada waktu-waktu yang lalu, pada hari-hari yang telah lewat di dalam kehidupannya. Itu terjadi di dalam diri umat Israel. Masih bisa terulang zaman sekarang? Masih bisa ya? Masih. Apakah cuma kesusahan yang bisa membuat orang lupa akan peran serta campur tangan Tuhan dalam kehidupan di masa lalu? Apalagi yang bisa? Kalau lagi seneng ya. Keberhasilan juga bisa membuat orang terjebak pada sikap yang akhirnya menunjukkan dia melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Oleh karena itu, kalau kita lihat kaitan dengan keberhasilan tadi, kitab Ulangan ya, kitab Ulangan pasal 8 mulai ayat 11 itu mengingatkan begini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, bila lembu, kambing, domba, bla bla bla, udah tambah banyak itu, engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi dua ekstrim ini memang bisa membuat orang lupa akan kehadiran dan karya perbuatan Allah di dalam kehidupan ini. Maka untuk melawan lupa itu kita diajak untuk secara sengaja ya. Sama seperti tadi saya sebutkan contoh Tante Nari yang secara sengaja di usia 80 mulai belajar bikin email, mulai belajar komputer. Maka kita juga harus sengaja. Ingatan kita akan Tuhan dan karyanya tidak bisa selalu mendadak atau dengan begitu saja taken for granted ada hidup dalam ingatan kita. Dia harus diupayakan. Diupayakan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Salah satunya menurut saya adalah dari yang paling sederhana. Kalau malam sebelum tidur kita pada berdoa kan ya. Kita mengucap syukur. Antara lain itu kan ya, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ada enggak yang sebelum doa mengucap syukur tadi, memang nginget-nginget dulu nih. Apa ya berkat yang Tuhan berikan pada hari ini?
Jadi enggak gelontoran tuh, ya. Enggak grosiran cuma nyebut terima kasih untuk segala berkat-Mu. Tapi mengingat, menyebutkan satu. Seperti kata lagu Count Your Blessings. Hitung satu-satu. Itu salah satu yang hal praktis saya kira yang bisa kita lakukan untuk melawan lupa. Supaya kita terus mengingat bagaimana kehadiran dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Sama juga kan dari sisi yang lain ketika kita ngaku dosa. Dengan mengaku dosa kita kan mau mengingat betapa Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih. Seperti tadi juga pemazmur mengatakan sekalipun tegar tengkuk tuh Allah tetap menolong. Pengakuan dosa terkait dengan apa yang kita hayati tentang kemurahan kasih Allah. Kalau ngaku dosa nyebut enggak dosanya apa aja hari ini? Sebagian orang gelondongan lagi tuh, ya, grosiran pengakuan dosanya. Ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami pada hari ini. Pokoknya semuanya ya Tuhan ya, jangan ada yang kelewat, Tuhan mesti ampunin. Sebagian orang begitu kan. Karena itu besok atau lusa kejeblos lagi di lubang yang sama. Karena tidak mau mengingat. Kemurahan Allah itu terkait dengan dosa apa, dengan pelanggaran. Nah hal-hal seperti itu saya kira adalah hal-hal yang baik kita lakukan. Dalam upaya kita secara sengaja untuk melawan lupa. Supaya ingatan kita akan kehadiran Allah, akan perbuatannya, akan karyanya. Itu selalu hidup dalam hati dan pikiran kita dan menghidupi kita. Oke, sampai di sini tadi Tria mengatakan ada boleh tanya-tanya gitu. Baik, kalau ada yang mau sharing juga boleh. Pernah lupa akan lupa akan karya Allah. Ini nanya apa mau sharing? Mau nanya? Boleh nanya ya, belum tentu saya jawab, tapi kalau mau nanya mah nanya aja. Ya Pak Joni. Ini yang kaitan dalam hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau yang secara medis jangan tanya saya, ya nanti tanya Dokter Tria. Ya. Oke. Jadi tadi kita sudah coba bicara ada dua ekstrim tuh yang kemungkinan keadaan yang membuat orang jadi lupa dengan apa yang Tuhan Allah sudah perbuat. Ya. Yang pertama ketika kesusahan. Tapi ekstrim yang lain justru ketika senang nih, ketika berhasil. Lalu lupa bahwa Tuhan yang membuat dia bisa berhasil. Jadi itu garis besarnya. Tetapi orang juga bisa merupakan Tuhan. Jadi kalau di dalam bahasa asli Alkitab nih ya, kata tidak mengingat yang kita jumpai di ayat yang ke-7, itu bahasa aslinya itu kata maskir, itu akar katanya menunjuk kepada upaya secara sengaja untuk mengenang lagi. Dan itu secara negatif disebut dengan no ya, atau don't, sehingga tidak mengingat. Mengingatnya sendiri adalah tadi. Melakukan secara sengaja, intentionally. Melakukan sengaja upaya untuk mengingat, untuk mengenang. Nah kalau kita tidak lakukan itu, ya kita akan lupa. Dan kata mengingat ini di dalam Alkitab
khususnya perjanjian lama banyak banget. Ada 165 kali kata itu dipakai. Di dalam Mazmur sendiri ada 43 kali digunakan. Jadi mau mengatakan ini penting banget nih mengingat. Jadi kalau mau melawan lupa ya mengingat. Berlatih untuk mengingat. Jadi kalau Pak Joni tanya kenapa ya bisa lupa? Nggak mau nginget sih jadi lupa gitu kan. Ya kalau lupa kunci di mana, lupa kacamata di mana mah udah nasib. Ya terimalah itu. Tapi kalau sampai lupa tentang Tuhan, tentang karya Dia di dalam hidupku, memang rada kelewatan sih. Ya. Kecuali tadi orang yang sudah mungkin betul-betul demensia. Gitu ya, Pak Joni. Ya, baik. Ada lagi? Kalau lupa nama orang, gitu ya. Saya sebagai pendeta suka mengalami itu. Ya, ketemu orang di mall. Pak Roni katanya. Terus gimana? Baik. Terus setelah dia pergi saya tanya Tia, tadi siapa dia? Jadi sebagai pendeta kami dikenal oleh banyak orang. Ya bukan sombong, tapi dikenal oleh banyak. Paling enggak jemaat Gading Indah kenal lah. Saya, Stira, Novi, Anna. Ya. Tapi kami kan belum tentu ingat satu-satu nih namanya siapa gitu. Lalu ada juga sih ketika umur makin bertambah, saya mulai juga ini tadi Ina apa Ani gitu ya. Apa Ono gitu ya. Dan seterusnya ya itu bisa terjadi lah. Ya. Enci saya kan udah ngalamin itu ya kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau salaman, kamu siapa ya? Ya. Saya harus belajar untuk mengingat gitu supaya ini. Supaya rada lamaan lah ingetannya itu. Gitu. Ya. Dan itu ya yau puyau mesti diterima aja ya, yang seperti itu. Jadi kalau lupa nama ya masih mending ya. Kalau lupa istri yang mana kan susah. Ya. Bahaya, ya istri gue yang mana ya. Terus nyarinya yang lebih bagus gitu kan ya. Lu aja dah istrinya gitu kan, cilaka saudara-saudara ya. Hah? Maunya ya, maunya itu sih ya. Oke. Baik, sekali lagi terakhir ada mungkin dari belakang. Saya lupa ada yang di belakang. Baik. Ya kalau tidak kita bersyukur ya kita boleh diingatkan supaya kita harus secara sengaja melakukan upaya untuk tidak melupakan kehadiran dan karya Tuhan dalam hidup kita. Itu kalau itu hobi ya. Jadi kalau hobi memang rada susah ya. Jadi cuma satu kata untuk mengatasi itu, bertobatlah. Ya. Ingat ya, butuh ya. Jadi ya ada probability bahwa memang justru lagi seneng tuh ya, malah jadi lebih besar kemungkinan lupa tuh. Ya. Kalau lagi susah mah tambah butuh gitu ya. Tambah butuh. Nah, kalau doanya juga biasanya nggak pakai nangis, ini mah pakai nangis gitu kan? Ya. Karena lagi butuh banget nih ya kehadiran dan pertolongan Tuhan. Ya tapi kenyataan juga tadi kan. Israel begitu mengalami kesusahan, mereka lupa, bukan lupa Tuhannya, lupa dengan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan gitu.
mestinya ingatan itu membuat orang itu kan menjadi menghadapi kesusahan yang sedang di depan mata ini dengan pengharapan. Ya, itu kan kekuatan ingatan akan apa yang sudah Tuhan perbuat. Ya, kesusahannya masih ada, tapi terus kita ingat dulu juga gue udah pernah. Ya, nggak sanggup dulu juga, rasanya berdiri aja nggak sanggup tuh, tapi tangan Tuhan yang menopang. Lalu itu memberi kita kekuatan pengharapan bahwa persoalan yang sedang terjadi sekarang, beban yang sekarang harus aku pikul, aku juga pasti bisa memikulnya, menghadapinya karena Tuhan yang beserta aku. Ya. Oh jadi tambah rame nih. Ini soalnya kalau ini harus dikasih kesempatan sebab dia sudah begitu menderita ya. Kehilangan 10 anak sekaligus, kehilangan kekayaan. Ayub, apa yang mau kau katakan? Ya, kekosongan itu istilah yang menarik ya. Sebab setelah Mara dan Elim mereka juga sempat mengalami kekosongan perut. Ya. Iya kan, kelaparan tadi tuh yang bikin mereka bersungut-sungut ya. Sebab kalau urusan Musa naik ke Gunung Sinai, terus kongkonya rada lama sama Tuhan di sono ya, itu sesudah peristiwa Mara dan Elim toh. Ya, baru terjadi kemudian. Tapi juga memang apa yang dikatakan oleh Ayub ini mengingatkan kita. Jangan sampai kosong tuh. Hati dan pikiran kita harus selalu kita isi. Kita isi antara lain tadi dengan ingatan tentang apa yang sudah Tuhan perbuat ya dalam kehidupan kita. Oke, Gracia sudah siap-siap. Ya. Kapan nih kita nyanyi? Kapan nih kita nyanyi? Ya. Kalau kita ngobrol terus enggak nyanyi-nyanyi mereka nanti ya. Tapi ini nyanyi dulu apa doa dulu? Nyanyi dulu. Ah, ya udah, nyanyi dulu. Mari, silakan. Mau pulang ya? Ah, baik. Ya.
Terima kasih ya untuk terima kasih untuk lagu yang mengingatkan kita juga untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan, untuk terus kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha baik. Engkau yang punya rancangan yang indah untuk kehidupan manusia, untuk keberadaan kami semua. Tentu tidak berarti lalu hidup yang kami jalani ini akan lepas dari berbagai persoalan, berbagai masalah. Namun ketika kami menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah itu, mampukan kami untuk senantiasa mengingat kehadiran dan karya-Mu pada waktu-waktu yang lampau yang telah kami lewati. Bagaimana tangan kasih-Mu yang senantiasa menopang kami. Bahkan ketika kami tidak lagi sanggup berjalan, malah berdiri pun tidak sanggup, Engkau yang menggendong kami. Biarlah ingatan akan kehadiran dan perbuatan yang Kau lakukan boleh terus hidup dalam ingatan kami dan menjadi sumber juga bagi keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kami kepadamu. Tapi juga kami mohon beri kami hikmat supaya kami tidak melupakan Engkau manakala kami mengalami keberhasilan, hidup yang nyaman, tetapi kami boleh selalu mengembalikan semua itu pada kehadiran dan karya yang Tuhan lakukan untuk mencukupkan apa yang kami butuhkan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang karena masalah sakit, ada yang karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang sedang bingung karena ketidakpastian untuk berbagai hal tentang kebutuhan untuk bisa bekerja, tentang studi, tentang perjodohan, dan sebagainya. Ya Bapa, apapun masalah kami, biarlah kami tidak menjauh dari-Mu, tapi kami justru mau makin mendekatkan diri kepada-Mu dan menjadikan hanya Engkaulah tempat kami dapat bersandar, kepada siapa kami boleh mempertaruhkan pengharapan kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu, khususnya jemaat GKI Gading Indah dengan berbagai aktivitas baik yang rutin maupun non-rutin yang dilakukan sebagai bagian dari hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian selaku gereja. Biarlah nama Tuhan yang makin dimuliakan lewat peran serta semakin banyak anggota maupun simpatisan di dalam rupa-rupa kegiatan yang diselenggarakan di jemaat Tuhan ini. Ya Bapa, kami juga percaya Engkau Tuhan Kepala Gereja yang juga mencukupkan apa yang dibutuhkan di dalam berbagai segi kehidupan keberadaan gereja-Mu ini, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memang perlu ada guna menopang
hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian gerejamu ini. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan bangsa kami dengan rupa-rupa persoalan yang masih dihadapi. Kiranya Engkau yang terus memberi hikmat, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk memilih hanya apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga makin mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri malam puji dan sabda. Marilah kita terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengingat tentunya kita juga harus memperhatikan, ya, mungkin membaca buku-buku boleh ya, tapi yang kita punya buku pedoman kita sebagai orang Kristen membaca Alkitab. Ya, kita usahakan untuk membaca Alkitab. Disitulah kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mulai dari mana? Mulai dari kita sendiri. Lewat pujian, kumulai dari diri sendiri. Bait pertama, kemudian kita ulang di tekadku Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri. Doa penutup dan berkat. Setelah itu kita akan menyanyikan kumulai dari sendiri bait kedua dan diulang lagi dengan tekadku. Mari kita kembali berdoa. Bapa, persekutuan malam puji dan sabda segera kami akhiri. Kami akan kembali menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami, supaya kami boleh menjalaninya sedemikian rupa, yaitu dengan senantiasa mengingat kasih Tuhan, kehadiran dan segala perbuatan yang Allah telah perbuat, yang meneguhkan
iman kami, pengharapan kami, penyerahan kami, apapun yang kami hadapi. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, maka tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa, yang juga melindungi kami boleh tiba di tempat masing-masing dengan tidak kurang suatu apa. Kami boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini. Esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan tekad yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, dipersilakan duduk. Ada pengumuman dari ketua. Selamat malam Ibu Bapak. Yang pertama-tama saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Persekutuan hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga untuk Pendeta Roni, untuk firman Tuhannya sharing pada malam hari ini, pada Suara Gracia, Antlung Solideo, Pak Tinut, Bilang, Budi. Terima kasih. Jadi tema malam hari ini melawan lupa banyak banget jadinya. Lebih seru ya. Dan kita bulan depan juga jangan lupa nih untuk MPS lagi. Supaya nggak lupa, nanti kita akan berikan ini. Ada kipas, kipasnya tuh ada jadwal MPS. Jadi setiap bulan nggak lupa kapan jadwalnya. Oke, gitu aja. Nanti bulan depan akan bergabung dengan tema bulan keluarga. Kita rencananya mau akan ada drama ya bulan depan. Jadi jangan lupa untuk hadir. Terima kasih.